Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep yang harus dipahami dalam mengerjakan soal berikut adalah mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Jadi kalau kita punya A pangkat M, akar pangkat N, ini bisa dirubah menjadi A pangkat M dibagi pangkat N. Kemudian kalau kita punya bentuk pecahan A per B, kemudian memiliki pangkat negatif, maka boleh dirubah menjadi B pangkat N, A pangkat N. Jadi kita balik ya pecahannya. Terus bentuk umum kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka setara dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Jadi kalau pembagian pangkat, pangkatnya dikurang. Berikutnya, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti pangkatnya kita tambahkan M tambah N. Nah, dari bentukan ini kita bisa rubah kalau 4, 4 itu kan sama saja seperti 2 pangkat 2. Jadi, kalau kita punya akar pangkat 3 dari 4, itu sama saja seperti 2 pangkat 2. Nah, akar pangkat 3-nya karena di luar, letakkanlah dia di bawah, jadi per 3. Nah, untuk yang sampingnya, ini 9. 9 itu sama saja seperti 3 pangkat 2. Di luarnya ada pangkat 3 ya. Nah, maka per 3. Terus sampingnya kita punya min. Nah, ini sama. Kita rubah pecahannya kalau 16. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Berarti sama saja seperti 2 pangkat 4 per 3. Jika sudah sampingnya, ini 3-nya pangkat 1. Di luarnya ada akar pangkat 3. Terus akar 16 sama ya, 2 pangkat 4 per 3. Sampingnya ditambah 1 pangkat 1 per 3 dibagi 2 pangkat 4 per 3. Setelah itu dengan pangkat minus 1. Nah, ini kan kalau kalian lihat penyebutnya sama ya, yaitu sama-sama 2 pangkat 4 per 3. Ingat konsepnya, kalau penyebutnya sama, ini bisa digabung jadi satu. Jadi penulisannya boleh seperti ini nantinya. Kita tulis per 2 pangkat 4 per 3. Yang ini 3 pangkat 2 per 3 dikurang 3 pangkat 1 per 3 ditambah 1 pangkat 1 per 3. Setelah itu baru dipangkatkan lagi dengan minus 1. Nah, ini ya konsep yang kedua, yaitu ketika ada bentuk pecahan pangkat negatif, bisa kalau kita balik. Jadi 2 pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat 4 per 3 per bawahnya baru 3 pangkat 2 per 3 dikurang 3 pangkat 1 per 3 ditambah 1 pangkat 1 per 3. Ini perkalian. Nah, gunakan sifat yang ini. Jadi kalau perkalian pangkat, pangkatnya ditambah ya. Pangkatnya itu kan adalah 2 per 3 ditambah 4 per 3. Penyebutnya sama-sama per 3. Jadi cukup atasnya aja. Berarti 2 tambah 4 ya. Kita punya 6. Penyebutnya per 3. 6 bagi 3 kita punya 2. Nah, berarti sama saja. Yang atas seperti 2 pangkat 2. Per. Untuk yang bawahnya, ini kita punya 3 pangkat 2 per 3 minus 3 pangkat 1 per 3 ditambah 1 per 3. Nah, ingat dalam konsep bentuk akar, ini bisa dirasionalkan. Dengan cara apa? Dengan cara dikalikan sekawan. Patokannya yang mana? Kalau ada 3, mau diambil 3-3-nya boleh, atau mau diambil 2, misal kita ambil yang ini, juga boleh. Nah, ini kan plus dengan minus, tandanya tinggal dirubah aja. Kalau ininya di sini minus nih, maka kita rubah menjadi plus, yaitu 3 1 per 3 ditambah 1 per 3. Jadi ngerubah tandanya itu cuma satu aja ya. Nah, maka ini sama, atas bawah harus dikalikan dengan bentuk yang sama. Jika yang ini sudah, berarti kan atasnya tetap ya, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 per 3 ditambah 1 per 3. Nah, untuk penyebut yang bawah, pola kali pelangi ini kita terapkan. Nah, jadi dari bentukannya yang pertama adalah ini dulu nih.
kalikan dulu ke depan. Kalau dikali, pangkatnya jangan lupa ditambah, jadi 2/3 tambah 1/3, berarti kan 3/3. 3/3 itu sama saja seperti 1 ya. Nah, terus sambung lagi, ini kalikan dengan yang belakang, jadi 3 pangkat 2/3 dikali 1, ini kan 1/3 sama saja seperti 1 ya. 1/3 sama saja seperti 1. Jadi 3 pangkat 2/3 dikali 1 tetap ya 3 pangkat 2/3. Nah, kalau sudah, sekarang yang tengahnya. Nah, yang tengah tadi ini adalah minus ya. Berarti kalikan sama tahapannya depan. Jadi 3 pangkat minus 3 1/3 dikalikan lagi dengan 3 pangkat 1/3, berarti minus ya di sini ya. 1/3 tambah 1/3 berarti jadi 2/3. Terus kalikan lagi dengan yang belakang. Ini karena dikali 1 berarti kita punya minus 3 1/3. Nah, yang tengah sudah dikalikan. Sekarang giliran yang belakang. Yang belakang ini 1 ya. 1 dikalikan dengan yang ini. Dengan 3 1/3 berarti kan tetap jadi plus 3 1/3. Terus 1 dikalikan dengan 1 ya. Jadi tetap plus 1. Oke, kalau kita lihat ini 3 pangkat 2/3 minus 3 pangkat 2/3 kan sama persis coret ya, 0. Belakangnya juga sama nih, minus 3 1/3 plus 3 1/3 sama persis coret 0. Berarti sisanya 2 pangkat 2 itu kan sama saja seperti 4. Terus 3 pangkat 1/3 ditambah ini 1 ya. Untuk penyebutnya tersisa hanya 3 dan 1. 3 tambah 1 kan berarti 4. Ini sama coret. Jadi tersisa adalah 3 pangkat 1/3 ditambah 1. Kalau kita rubah kembali menjadi bentuk akar, berarti 3 pangkat 1 akar pangkat 3. Satunya tetap ya, jadi plus 1. Nah, berarti ini pas sesuai dengan opsi yang C.